Kalau kata ulama, sekolah itu punya dua hal yang penting. Pertama al-bina, yang kedua al-abna. Yang pertama bangunan, yang kedua manusianya. Kalau bangunan ada namanya sementara, kalau manusia tidak ada namanya sementara. Kalau bangunan ada namanya darurat, tapi kalau manusia tidak ada namanya darurat. Kalau bangunan tidak ada, anak-anak kita ada, bisa dia belajar di bawah pohon. Tapi kalau anak-anak yang ada itu, manusia yang ada itu tidak baik, walaupun bangunannya hebat, megah, tapi di situ tidak ada saling mencintai antara guru dan murid. Apalagi na'udzubillah mara'angkun, sebagian tahu ada orang tua datang dia di sekolah itu ada anaknya, begitu ada razia diambil HP anaknya oleh guru karena memang tidak boleh bawa HP. Jemaah datang dengan toanan jauh pistol jauh coba. Ampuk jagurnya kepala sekolah. Innalillah. Pada saat datang turunnya pistolnya le meja pok. Kenapa HP anak saya diambil? Kan geger kepala sekolah. Murid tidak mencintai gurunya. Maka tiang pesan nggih Bapak Ibu, ini bangunannya megah sekali. Alhamdulillah. Lebih penting dari itu adalah antara ustadz, ustazah dengan tulab tolibat itu saling menghargai. Yang murid itu berbakti kepada gurunya. Jangan ada kata yang kasar, jangan ada apalagi fisik, apalagi umpatan. Yang guru juga pastikan kasih ilmu yang terbaik untuk muridnya. Maka tiang pesan ustadz, ustazah, guru, bukan hanya murid yang perlu baca, guru juga perlu baca. Jangan sampai kita memberikan murid kita ilmu yang sebenarnya sekarang itu sudah ketahuan bahwa itu tidak benar. Dulu pada masa tiang SD itu ada planet dalam tata surya yang ke-9 namanya Pluto. Sekarang menurut ilmu pengetahuan ternyata bukan planet Pluto itu. Jadi kalau kita ajar sekarang misalnya murid kita berdasarkan ilmu ilmu tiang terima SD no, ada kan Saturnus, Neptunus, apa namanya itu, Jupiter, Uranus, Mars, terus terakhir Pluto. Ya, Pluto itu katanya planet paling jauh. Ternyata menurut ilmu pengetahuan sekarang Pluto itu bukan planet. Nah, kalau pakai ilmu zaman tiang salah yang kita sampaikan. Maka perlu baca, perlu baca. Ulama-ulama itu juga membaca. Ustadz, ustazah juga harus baca untuk memastikan bahwa ilmu yang diberikan adalah ilmu yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga itu ada al-waqt. Al-waqtu itu artinya adalah masa atau waktu. Nah, tiang pesan juga bapak-bapak ibu, kalau ada ungkapan dulu ada ilmu dasar. Apa bunyinya ilmu dasar itu? Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fassabiqul khairat. Kata fassabiqul khairat itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Nahdlatul Wathon berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya berjuang itu tidak boleh pelan, tidak boleh sekadarnya. Berjuang itu harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dengan cara yang terbaik. Jangan mau kalah dalam kebaikan, jangan mau kalah dalam memberikan prestasi yang menghadirkan kemanfaatan. Itu Nahdlatul Wathon. Maka tiang berpesan kepada kita semua nih, bapak-bapak ibu, para pengurus ya, manfaatkan waktu demi waktu. Jangan ada istilahnya menunda-nunda, at-taswif, jemaah, aduh jemaah barewah, aduh nanti biar generasi setelah kita nanti yang bangun. Kita sekarang cukup yang ada sekarang. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat bagaimana dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangkas, cepat, dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Bapak-bapak ingat pada saat perang Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, pada saat Hudaybiyah itu Rasulullah SAW selama 6 tahun di Madinah. Sebelumnya 13 tahun di Mekah, 19 tahun dakwah. Nabi mencari jalan bagaimana supaya bisa berdamai. Karena tidak ada
Tidak ada tanah yang paling subur untuk tersebarnya Islam selain perdamaian. Selama 19 tahun perang terus. Ada yang masuk Islam tapi sedikit. Karena yang namanya ketika kita perang Bapak Ibu, di narak waktu ente mikirang kebenaran. Coba yang kente perang, siapa yang bisa memikirkan tentang nilai-nilai Islam? Orang berpikir tentang menyelamatkan diri. Yang namanya perang itu kalau tidak membunuh, dibunuh. Maka Nabi cari jalan perdamaian. Begitu datang kesempatan di Hudaybiyah, Nabi setuju untuk damai. Dan ternyata 1,5 tahun setelah Hudaybiyah, dari 1.400 sahabat berlipat menjadi 10.000 sahabat. Itulah kebijaksanaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perdamaian itu menghadirkan maslahat. Alhamdulillah kita di Indonesia juga Bapak Ibu banyak saudara-saudara kita, termasuk yang non-muslim, saudara-saudara kita. Alhamdulillah, karena kita damai, baik-baik dengan semua, akhirnya satu sama lain saling bantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab azan Kita niatkan setelah selesai pengajian ini kita akan melaksanakan sholat asar Nah Bapak-Bapak Ibu yang lanjutkan bagaimana dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Madinah dulu, membangun peradaban dan masyarakat Islam, beliau memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan baik yang ada. Tidak ada waktu yang tersia-siakan. Setiap waktu itu diisi dengan perencanaan dan dengan gerakan-gerakan dakwah. Yang berharap kita semua juga seperti itu Bapak-Bapak Ibu. Al-waktu itu dalam makna kita dalam keluarga, sida besenina besemama, siapkan perencanaan yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak. Sekolahnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, disiapkan. Bukan berarti persiapan itu seakan-akan menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi tadbir atau persiapan itu bagian dari takdir Allah, bagian dari sunnatullah. Bahwa persiapan yang baik itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Allah didik kita dengan cara seperti itu. Rukun Islam yang kedua itu namanya sholat, as-shalawatul khamsah, sholat 5 waktu. Sebaik-baiknya niat kita, seikhlas-ikhlasnya niat kita, tapi kalau persiapannya dan perencanaannya tidak baik, itu tidak bisa terlaksana. Bagian dari persiapan itu ambil wudhu dengan rukun-rukunnya. Ada rukun wudhu. Rukun ke-6 dari rukun wudhu itu namanya tartib, yaitu tertib. Kalau misalnya kita mengusap tangan kita dulu, baru kemudian kita usap muka kita, tidak dihitung, usapan tangan itu tidak dihitung. Tetap setelah kita mengusap muka harus mengusap tangan, karena harus tertib. Misalnya kita basuh kepala, kemudian kita basuh kaki, basuh tangan, terakhir baru kita basuh muka. Tidak dihitung, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki tidak dihitung. Dimulai dihitung dari kapan? Ya dari basuh muka. Ulang lagi. Kenapa? Tidak tertib. Agama mengajarkan kita segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya, direncanakan dengan baik. Unsur yang penting dalam merencanakan itu adalah waktu yang kita siapkan. Maka kalau tiang lihat, tiang tadi tanya sama Al-Ustadz, ya, Ustadz Haji Humaydi, ya, nah, Masrul, Ustadz Masrul, tiang tanya tadi, bagaimana ini sudah selesai? Oh masih finishing. Tiang minta, bahwa finishnya bangunan itu bukan akhir dari pembenahan. Jadi selesainya bangunan ini adalah awal, ya.
Kalau kita menggunakan insyirah, suratul insyirah itu kan begitu. Jadi semacam ada lingkaran kebaikan. Alam nasroh, kemudian akhirnya faidza farokta fansob. Begitu. Jadi akhir dari sesuatu yang kita lakukan itu adalah sekaligus awal dari kebaikan baru yang harus segera kita laksanakan. Dan semuanya itu diletakkan dalam nawaitu apa? Wa ila rabbika farghab. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Tapi ingat, yang penting sekali, fa idza faragta fansab. Jadi jangan wah jadi bangunan kemudian selesai, tidak. Justru jadinya bangunan ini yang sekian kali lipat lebih bagus dibanding bangunan sebelumnya, itu harus diiringi dengan prestasi yang juga sekian kali lipat dibanding prestasi sebelumnya. No dengan si mingar. Sudah cukup kita jawab yang tadi, yang pertama. Ya, sudah cukup. Sebenarnya kalau bapak-bapak ibu, inti daripada arti menjawab azan itu adalah ijabah. Ijabatun nida itu artinya sholatnya. Sholatnya yang paling penting. Nah, kita karena masih dalam taklim pengajian, kita niatkan sekarang ini bahwa setelah selesai ini segera kita akan kemudian menunaikan sholat. Ini cara yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Jadi kalau masih berlangsung pengajian, tetap. Kemudian setelah selesai baru kita sholat. Kenapa? Ya karena faridatul ilm itu penting. Kalau sekarang kita putus pengajian kita. Tapi kalau kita selesaikan pengajian, masih bisa ketemu kita sholat. Insya Allah mudah-mudahan kita sholat berjamaah nanti. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini penting kata Malik bin Nabi. Manusia dengan karakter yang baik. Lalu kemudian tanah yang diolah dengan penuh tanggung jawab. Lingkungan dijaga, kemudian dibangun dengan baik. Ya. Sumber daya air itu dijaga juga. Tiang kadang-kadang bapak-bapak ibu nangis hati tiang. Melihat cara kita ketika berwudu. Cara kita ketika berwudu. Buka keran sebelik-belik nanti buka. Seakan-akan air itu adalah warisan nenek moyangnya. Dianggap air itu tidak akan habis. Air itu bisa habis. Tidak ada yang tidak bisa habis di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Jangan bapak-bapak ibu kira karena tetap mengalir maka sampai hari kiamat akan tetap mengalir. Tidak. Kalau tidak kita jaga, habis dia. Coba lihat bagaimana dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berwudu dengan air yang secukupnya. Bapak ibu, lingkungan kita ini jaga baik-baik. Kalau dia sudah habis, sulit untuk kita kembalikan. Dulu tiang pada waktu menjadi gubernur, ketika kita membuat program untuk untuk menghidupkan kembali mata air yang sudah kering, ya Allah sang lelahna. Mata air ada, lalu kemudian karena tidak dijaga, tidak dirawat, sekitarnya itu ditebang, kering mata air. Kemudian kita buat program pakai uang ratusan juta untuk supaya bagaimana mata air itu nebedui air malik. La ilaha illallah. Ndeknya sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Ada mata air yang harus kita tunggu 4 tahun baru dia bisa keluar airnya lagi. Tuh. Jadi sebelum apa yang ada di sekitar kita bumi Allah ini habis dan hilang, mari kita jaga. Itu termasuk sarana untuk membangun kemajuan dan kebangkitan al-ard, bumi yang kita jaga dengan baik. Yang ketiga adalah al-waktu. Kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, jangan kita sia-siakan. Umur isi dengan baik. Perjuangan ini juga tidak boleh dengan mengatakan taswif atau nanti, cepat, segera dan selesaikan. Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas, jadikan sebagai awal untuk tugas yang baru. Nih 3 hal yang penting. Nah, kata Malik bin Nabi, 3 hal ini diikat dengan satu ikatan untuk membuatnya menjadi sesuatu yang kokoh dan kuat. Antara manusia dengan bumi Allah, dengan waktu dan masa, itu diikat dengan satu ikatan namanya ar-rabitatud diniyah. Ikatan keyakinan. Keyakinan. Alhamdulillah kita punya keyakinan itu Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah.
Nah, jadi semua apa-apa yang ada di dunia ini kita ikat dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya, si nyebapang itu yang menyebabkan kita akan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena kita yakin tidak ada apapun yang lahir dari kita, baik ucapan maupun perbuatan, kecuali pasti kita pertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Semua kita akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Itu karena iman kita, keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sekolah yang sekarang sedang menyelesaikan pembenahan seperti ini, yang harapkan betul-betul menjadi sekolah yang bisa membawa nilai-nilai Nahdlatul Wathon. Pokoknya NW. Nah, itu dia nilai Nahdlatul Wathon, iman dan takwa.